Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Aqidatu Ahli Sunnati wal Jamaah. Terakhir kita sampai di halaman 27 ya. Kita masih bacakan paragraf yang pertama itu, kemarin belum selesai. Ini masih terkait pasal, yaitu kita beriman bahwa Allah mengutus kepada makhluknya beberapa rasul. Maksudnya adalah al-iman bir-rusul. Baik. Qala al-musannifu rahimahullah, musannif berkata, wa nu'minu bi anna jami'ar rusul basharun makhluquna laysa lahum min khasa'isir rububiyyati syai'un. Nah, kembali ke sini. Kembali bahwa di paragraf ini menegaskan seorang rasul semuanya itu adalah manusia, semuanya adalah makhluk diciptakan, dan yang menjadi titik poin di sini, tidak ada seorang pun di antara mereka yang memiliki sifat-sifat rububiyah yang menjadi hak istimewa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita jelaskan di antara sifat rububiyah atau kekhususan tersebut yaitu pengetahuan tentang perkara-perkara yang gaib. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadihi rasada. Bahwa pengetahuan ilmu gaib itu semata-mata adalah milik Allah. Tidak ada seorang hamba pun yang mengetahui hal tersebut kecuali di antara para rasul yang Allah ridhoi, kemudian Allah singkapkan hijab kehaiban itu. Nah, kemudian kita lanjutkan di dua ayat di paragraf tersebut yang setelahnya, wa ayyaqula la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah, wa an yaqula inni la amliku lakum darran wala rashada qul inni lan yujirani minallahi ahadun walan ajida min dunihi multahada. Yang pertama disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 188. Di situ tidak disebutkan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau itu adalah la amliku li nafsi naf'an wala darran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan, yang dihikayatkan oleh Allah di dalam ayat ini, aku tidak memiliki kemampuan sedikit pun
untuk mendatangkan satu manfaat atau menolak kemudaratan sedikit pun, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam surat Al-Jin ayat 21-22 juga disebutkan, katakanlah wahai Muhammad, Qul inni la amliku lakum darran wala rasada. Sesungguhnya aku tidak mampu, tidak memiliki kekuasaan sedikit pun untuk menolak kemudaratan maupun mendatangkan manfaat. Katakanlah wahai Muhammad, Qul inni la yujirani minallahi ahadun. Sesungguhnya tidak akan pernah seorang pun yang mampu melindungiku dari siksaan Allah, dan tidak akan pernah ada selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang aku dapati menjadi tempat untuk berlindung. Di dalam ayat 22 itu disebutkan dengan sighah atau dengan bentuk huruf lan. Lan itu artinya tidak mungkin pernah ada, tidak akan pernah. La itu nafiyah, tidak. Saya tidak makan, tapi ada kemungkinan untuk makan. Lam itu artinya belum, saya belum makan, itu juga nafiyah, penolakan. Tapi ada kemungkinan, lam akul, saya belum makan, tapi ada kemungkinan untuk makan. Namun ketika memakai lan itu tidak akan pernah. Maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini, diksi yang dipakai di sini hurufnya itu adalah bukan la, Qul inni la yujirani, bukan Qul inni lam yujirani, tapi Qul inni la yujirani. Katakanlah wahai Muhammad, sungguh aku, jadi menghikayatkan ucapan Nabi Muhammad, sesungguhnya aku ini tidak akan pernah ada seorang pun yang bisa melindungiku dari azab siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dari dua ayat ini mendatangkan manfaat, menolak kemudaratan, itu adalah min khasaisir rububiyah, keistimewaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak dimiliki oleh seorang makhluk pun. Nah, itu harus kita yakini, dan itu melekat ciri tersebut dalam diri seorang nabi dan rasul. Kemarin kita yakini, harus yakin seyakin-yakinnya seorang nabi dan rasul itu tidak akan pernah mengetahui perkara-perkara gaib kecuali hal-hal yang disingkapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang kejadian di masa yang akan datang, tentang kejadian-kejadian perjalanan nanti pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, kita harus yakin seyakin-yakinnya, tertanam kokoh di dalam benak kita, di dalam dada kita, bahwa nabi dan rasul tidak memiliki sedikit pun kemampuan, sedikit pun ruang bahwa dia bisa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat, illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Supaya apa? Supaya kita tidak tertipu. Nabi saja nggak punya kemampuan seperti itu. Selevel Nabi loh. Derajat manusia yang paling tinggi di mata Allah di dunia ini adalah Nabi dan Rasul. Tidak ada yang lain. Bukan pemimpin, bukan presiden, bukan menteri, bukan pengusaha, bukan miliuner dan seterusnya. Bukan. Seorang Nabi dan Rasul, hamba Allah yang levelnya paling tinggi di hadapan Allah di dunia ini. Tidak memiliki sedikit pun ruang untuk bisa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kita tidak tertipu. Bagaimana tertipu? Karena kadang orang melihat yang zahirnya, yang nampak. Ada orang datang, dia bawa golok, disayat-sayatkan ke tubuhnya. Keren banget gitu. Pernah lihat Pak? Tapi bukan golok kayu ya, golok, benar-benar golok
yang mengkilap itu, yang buat nyembelih sekali tarik itu. Kadang orang tertipu dengan demikian. Maka kalau kita sudah tertanam dalam benak kita, ketika perang saja Nabi Muhammad terkena pipinya, rahangnya terkena hantaman tombak pecah, tertusuk mengalir darahnya. Nah, ini ada orang dia sama golok nggak kenapa-kenapa, makan paku nggak kenapa-napa. Nah, ini kan kita nggak boleh tertipu, karena di tengah-tengah masyarakat masih banyak yang demikian. Nah, kalau dari awal sudah tertanam demikian, maka kita memiliki prinsip, memiliki pegangan hidup yang kuat. Termasuk di antaranya adalah ini mengajarkan kepada kita, jika Nabi saja tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak mudarat, maka bagaimana dengan makhluk-makhluk yang lain? Maka di dalam sebuah hadisnya disebutkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Innar ruqa wat tamaim wat tilawah syirkun." Sesungguhnya ruqyah, kemudian tamimah dan pelet itu adalah merupakan kesyirikan. Kenapa bagian dari kesyirikan? Karena dia meyakini ada sesuatu di luar Allah Subhanahu wa taala yang mampu menolak bala, menolak kemudaratan, dan dia bisa mendatangkan manfaat. At-tamaim misalkan, at-tamaim atau tamimah. Tamimah itu apa? Adalah sesuatu yang digantungkan, sesuatu yang dikalungkan. Ada anak kecil mungkin sering sakit, maka kemudian dikalungkan di lehernya atau dikalungkan atau digelangkan di tangannya dengan, yang saya pernah lihat itu, dengan potongan-potongan kecil dari bambu. Bambunya bambu kuning, bambu khusus yang mereka yakini. Maka kata Nabi SAW, "Man ta'allaqa syai'an wukkila ilaihi." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang dia menggantungkan sesuatu kepada objek tertentu, maka Allah akan buat dia tergantung kepadanya. Nah, ini tidak diinginkan oleh Rasulullah SAW. Maka diperingatkan oleh Rasulullah SAW, "Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a lahu." Barang siapa yang dia menggantungkan tamimah, jimat, ya, apa sajalah jimat, benda yang sudah dijampi-jampi, sudah dibacakan ruqyah di dalamnya, maka fala atammallahu lahu, Allah tidak akan menyempurnakan kehendak dia atau keinginan dia. Maksudnya apa? Ini doa dari Nabi SAW. Ada seseorang dia menginginkan anaknya tidak terkena penyakit ain, rumahnya tetap terjaga, tidak ada gangguan-gangguan jin atau gangguan-gangguan yang abstrak yang lainnya. Maka kemudian dia memasang benda-benda tersebut, digantungkan di sekeliling rumahnya, di depan pintunya, di jendela atau di mana. Keinginan dia adalah supaya rumahnya terjaga, tidak ada bala, tidak ada musibah yang menimpa anggota keluarga tersebut, baik anak, istri, orang tuanya, ataupun yang lainnya, atau kepemilikan yang dia miliki, hartanya, tokonya, usahanya, sawah ladangnya. Tapi dengan cara yang demikian, maka fala atammallahu lahu, kata Nabi SAW. Itu doa dari Nabi. Maka Allah tidak akan sampaikan keinginan dia. Dan barang siapa yang dia menggantungkan wada'ah, wada'ah itu mirip semacam kerang, ya, yang saya tahunya kalau anak-anak kecil itu kufuk, tahu kufuk nggak Pak? Ya, yang buat main kayak gini pakai bola, itu mirip kayak gitu ya. Jadi kerang laut yang kemudian diambil, dikeringkan, dan warnanya putih.
Orang-orang jahiliyah itu menganggap bahwa benda tersebut ketika digantung itu bisa menolak mudarat. Hanya kerang ya, kerang yang sudah tidak ada isinya, sudah kering, cangkangnya saja. Itu mereka yakini. Kan logikanya di mana? Nabi saja yang dia manusia yang luar biasa, memiliki fisik yang luar biasa. Itu saja kata Allah Subhanahu wa taala suruh mengatakan, "Qul inni la amliku lakum darran wala rasyada." Qul inni la yujirani minallahi ahadun walan ajida min dunihi multahada. Lah ini benda mati. Kok diyakini bahwa benda tersebut bisa mendatangkan manfaat, menolak mudarat? Tidak ada wabah yang menimpa rumahnya, tidak ada penyakit yang datang menimpa anak-anaknya, tidak ada orang-orang jahat yang akan masuk ke rumahnya, misalkan hartanya, dengan adanya benda-benda tersebut orang jahat itu akan takutan. Maka barang siapa yang menggantungkan benda-benda tersebut yang diambil dari laut, namanya wada'a, fala wada'allahu lahu, maka Allah tidak akan memberikan ketenangan kepadanya, kedamaian kepadanya. Allah tidak akan berikan. Itu doa dari Nabi SAW. Dan tadi pada hadis yang pertama disampaikan, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, akan dibuat dia terus bergantung kepadanya, kepada benda tersebut, bukan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, ciri orang beriman itu adalah wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Hanya kepada Allah orang-orang beriman itu bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang dia menyerahkan urusannya kepada Allah, bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai pelindungnya, bukan benda-benda tersebut. Kita dapati ada mobil truk, di belakangnya ada yang digantung, Bapak. Enggak tahu bungkusan-bungkusan apa ya, ada yang bulat, ada yang ngotak digantung. Mereka punya maksud untuk menolak mudarat atau mendatangkan manfaat. Nah, ini pun terjadi bukan hanya di zaman sekarang, di zaman Nabi SAW terjadi. Karena tidak sedikit orang-orang dari para sahabat Nabi SAW yang masih terpengaruh oleh adat-adat ketika mereka masih jahiliyah, ketika mereka masih dengan kebiasaan-kebiasaan sebelum masuk Islam. Nah, ketika baru masuk Islam, kadang itu belum hilang. Misalkan di sini saya bacakan hadisnya, satu kisah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari Imran bin Husain. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam absara ala adudi rajulin hilqatan. Al-adud as-sa'id al-kaf al-asabi. Ini lengan atas adud namanya. Kalau lengan bawah sa'id. Ini pergelangan namanya al-kaf, al-qu. Ini jari jemari al-asabi, al-usbu. Nabi melihat seorang laki-laki di lengan atasnya itu adalah hilqah, ada semacam gelang. Urohu yang sengaja diperlihatkan. Nah, gitu ya. Ada kan orang pakai benda-benda tertentu kadang pengen supaya orang melihat gitu kan. Saya lihat ada orang naik motor, motornya gede gitu, gitu kan, diperlihatkan. Cuma pakai kaos ini aja. Apa yang diperlihatkan? Ototnya gede, gitu kan, sengaja. Gagah. Nah, ini seorang laki-laki, dia memakai gelang, diperlihatkan kepada Nabi. Qala min sufrin, terbuat dari kuningan. Lalu ketika itu Nabi mendekati, wayhaka ma hadhihi, celaka apa ini? Kata orang tersebut, minal wahinah. Wahan itu lemah. Minal wahinah, ini penyakit untuk menangkal penyakit yang bikin lemah badan fisik. Ini benda yang saya pakai untuk menangkal penyakit lemah. Minal wahinah, maksudnya gitu. Sekarang kan banyak orang tiba-tiba badannya lemah, bangun tidur pusing, sakit,
kemudian tidak enak, lemes. Kalau dicek ke dokter, tiba-tiba ginjalnya sudah rusak. Kemudian divonis gagal ginjal, harus cuci darah seminggu 2 kali. Jadi penyakit itu bukan karena datangnya jin, bukan semata-mata itu, tapi karena kebiasaan itu. Saya baca ada satu berita, seorang mekanik bengkel. Bengkelnya laris. Bertahun-tahun laris itu, tapi tiba-tiba bangun tidur lemah, lesu, sakit, tidak kuat, kemudian lemes, gak bisa ngapa-ngapain. Dicek gagal ginjal tiba-tiba. Kok bisa? Ternyata ketika mekanik itu sedang asik dengan mesinnya itu, dia sehari bisa menghabiskan 12 kopi. Kemudian sepurnya itu 12 bungkus. Gak pernah lepas itu, Pak. Sampai lupa makan, sampai lupa minum air putih. Bahkan gak pernah minum air putih. Nah ini. Apalagi sekarang banyak minuman-minuman kemasan-kemasan, minuman-minuman pabrikan olahan gitu ya, yang bikin badan lagi agak lemas, tiba-tiba jreng gitu kan. Jreng. Tiba-tiba divonis gagal ginjal. Harus cuci darah seminggu 2 kali. Pusing, langsung paracetamol. Pusing, paracetamol. Bukan istirahat, karena sampai malam dia lembur terus. Karena ramai gitu kan. Nah, kelemahan itu penyakit yang bikin badan lemah. Kalau secara medis, ginjalnya udah rusak, nggak bisa nyaring. Nah, ini ada orang yang ditemui oleh Nabi SAW memakai kuningan untuk menolak penyakit lemah yang bikin lemah badan. Maka kemudian kata Nabi SAW, "Ama innaha la taziduka illa wahnan. In bidha anka fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan." Ketahuilah, sesungguhnya benda ini tidak akan menambah kepadamu kecuali kelemahan. Justru akan bikin kamu lemah. Tambah lemah, maka buanglah. Dan jika Anda meninggal dunia dalam keadaan benda ini masih menempel, masih dipakai, maka engkau tidak akan pernah mendapatkan keberuntungan, keselamatan sedikit pun. Kemudian di dalam hadis yang lain, riwayat Imam Bukhari juga disebutkan dari sahabat Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu, Abu Bashir radhiyallahu anhu Al-Ansari, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Dia sempat beberapa kali safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah mengatakan, hasibtu annahu qala wan nasu fi mabitihim. Ketika malam hari dia merasa orang-orang sudah pada tidur yang ikut safar bersama Nabi. Nah, Abdullah ini dia belum tidur. Kemudian dia mendapati Nabi SAW arsala rasulan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatun min watarin aw kiladatun illa quti'at. Ini yang diajarkan oleh Nabi, langsung dipraktekkan oleh Nabi. Ketika dalam safar itu orang-orang sudah tidur, kemudian Abdullah ini belum melihat Rasulullah mengirim utusan, dan dia diperintahkan untuk mengecek unta-unta yang dikalungkan di lehernya itu kalung-kalung tertentu. Diperintahkan untuk semuanya diputus, quti'at. Maka semuanya diambil oleh orang tersebut yang diutus oleh Rasulullah SAW. Nah, artinya apa? Ini terjadi di zaman Nabi SAW dari sahabat, mereka-mereka yang bisa jadi baru masuk Islam. Kebiasaan-kebiasaan lama masih melekat. Ketika mereka safar, digantungkan di leher ontanya. Kalau zaman modern sekarang, digantungkan di mobilnya. Kalau punya toko, digantungkan di sudut tokonya. Punya rumah, digantungkan di depan rumahnya. Saya masih melihat ada beberapa yang demikian.
Maka yang dilakukan oleh Nabi SAW, quti'at, putus saja itu, buang. Kenapa? Man ta'allaqa syai'an wukila ilahi. Barang siapa yang menggantungkan benda-benda tersebut, akan dijadikan dia hanya bergantung kepada itu. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang menyebutkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul jannata min ummati sab'una alfan bighairi hisabin wala adab. Akan ada 70.000 dari umatku yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Gak dihisab amalnya, tidak berhitungkan amalnya, dan tidak akan pernah mendapatkan siksaan dari Allah. 70.000. Kemudian sahabat bertanya, menarik sekali ini. Itulah antusias para sahabat. Manhum ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah? Ciri-cirinya lah setidaknya, supaya kita berusaha untuk memiliki karakter tersebut. Kata Nabi SAW, humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah meminta untuk diruqyah. Aku pusing nih, ruqyahlah. Minta sendiri, minta diruqyah. Karena ketika kita meminta kepada seseorang, mintalah, tolonglah aku ruqyah. Itu ada sedikit ketergantungan hati kepada bukan selain Allah. Meskipun itu kita meminta kepada seseorang yang masih hidup dan itu mampu, itu dibolehkan. Tapi saking sempurnanya seseorang dia bertawakal kepada Allah, sampai ruqyah pun dia enggak mau memintanya. Yang pertama, la yastarqun, tidak meminta ruqyah. Yang kedua, wala yaktawun, tidak melakukan pengobatan dengan cara kai. Kai itu besi yang dipanaskan, misalkan kita luka berperang, besi yang dipanaskan kemudian ditempelkan untuk menutup pendarahan itu dan seterusnya. Zaman dahulu seperti itu. Bentuk ketawakalan yang sempurna kepada Allah, sampai luka pun dia tidak mau dengan cara kai, karena darah terus keluar, kayaknya enggak sembuh-sembuh ini. Jalan terakhir udah tutup aja langsung. Jadi dibakar, seolah-olah kayak dibakar, tertutup langsung itu jalan yang terbuka dari pembuluh-pembuluh darah. Wala yatatayyarun, kata Nabi SAW, dan tidak bertatoyur. Bertatoyur itu bernasib sial, merasa bernasib sial karena mendengar sesuatu atau dia melihat sesuatu. Nah, ini masih banyak. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah mereka hanya bertawakal. Nah, tatoyur misalkan kita di rumah, ibu-ibu misalkan lagi jalan di meja ada gelas kesenggol kulumprang, aduh, biar apa ya, gitu ya. Tiba-tiba jamnya itu padahal disenggol tokek jatuh kelumrang. Aduh, kayak bapak lagi merantau jauh. Kira-kira ada apa di sana ya? Pertanda apa? Nah itu. Atau mohon maaf yang driver ini kirim kemana, gludak, nabrak kucing. Aduh, aku tidak nabrak kucing, kira-kira apa ya? Bernasib sial. Apa hubungannya nabrak kucing karo gengko apa gitu kan? Logikanya seperti itu. Tapi itu berkembang di tengah-tengah masyarakat. Karena kejadian-kejadian kemudian ada dampaknya yang seolah-olah dititeni gitu ya sama masyarakat. Dampaknya ini. Misalkan ada orang kemarin nabrak kucing kan, terus anaknya meninggal. Nabrak kucing, bapaknya meninggal, kayak gitu dan seterusnya. Dihubung-hubungkan. Akhirnya percaya karena semakin berkembang. Nah ini tidak boleh. Bahkan Nabi SAW mengatakan, man tatayyara laisa minna man tatayyara au tutayyara lahu. Barang tidak termasuk golonganku orang yang bertatayyur, seperti dia merasakan sendiri. Au tutayyara lahu, atau dia minta ditatayyurkan. Minta cobalah dicek, kira-kira saya mau safar hari ini bagus apa enggak nih gitu. Kalau zaman dulu kadang pakai panah. Atau pakai burung, misalkan burung dibulung lagi bisa di atas sangkarnya misalkan, kemudian dilempar, dia terbang ke utara atau ke selatan. Nah, dia punya keputusan sendiri. Kalau ke utara berarti bagus, selatan jelek. Maka dia, oh ini enggak diteruskan, oh ini diteruskan.
Patokannya seperti itu, maka dikenal dengan tatayyur dari kata burung, tayyurun. Bukan termasuk golonganku, kata Nabi SAW, yang bertatayyur atau dia minta ditatayyurkan. Au takahana au tukuhina lahu, dia meramal atau minta diramalkan. Minta diramalkan. Au sahara au suhirolahu, dia melakukan ritual sendiri untuk menyihir orang yang dia benci karena dia mungkin mempelajari ilmu sihir. Apalagi udah parah banget ya, belajar ilmu sihir, menyihir, double. Atau dia nggak bisa itu ritual itu untuk menyihir, maka dia minta disihirkan. Laisa minna, kata Nabi SAW, bukan termasuk golonganku. Karena di situ ada ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ada rasa keyakinan bahwa selain Allah bisa mendatangkan mudarat, bisa menolak mudarat, bisa mendatangkan manfaat. Maka ini tidak dibenarkan ya. Nabi SAW melarang itu semua. Menggantungkan benda-benda tersebut itu tidak harus pada rumah, pada kendaraan, toko. Bahkan saya pribadi termasuk tamimah itu adalah keyakinan sebagian masyarakat itu ya, karena ini ada menanam bambu kuning. Ya. Dengan anggapan keyakinan ketika ditanam bambu kuning ini rumahnya akan terlindungi dari aura-aura yang tidak baik, dari musibah-musibah yang tidak disukai, dari bencana-bencana, penyakit-penyakit termasuk ain. Ya, ain. Ini terutama ibu-ibu nanti yang sudah punya anak kecil atau ya, mau punya anak ini. Ini biasanya apalagi kalau masih bareng sama orang tua yang belum mendengar hadis-hadis semacam ini, masih terbawa dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang kental dengan hal-hal ini, maka itu akan terjadi. Maka untuk mencegah, mungkin dulu pernah ya pembahasan ain di sini ya. Kalau kita punya anak kecil, maka sering-seringlah doakan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dilindungi dari gangguan setan, dari penyakit ain. Dihafalkan doanya, sering pegang ya, anaknya sambil didoakan, wa'idzuka, aku memohonkan kepada Allah perlindungan untukmu, bi kalimatillahi tamah, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min kulli syaitanin, dari segala gangguan setan, wa hammatin wa ainin lammatin, dan dari penyakit ain yang sangat merusak. Karena ain itu adalah hakun, dan itu juga bisa muncul dari diri kita sendiri, Pak. Keterkaguman dari diri kita. Maka Nabi SAW pernah bersabda, man ro'a ahadukum, barang siapa salah seorang di antara kalian, ro'a min nafsihi, dirinya sendiri. Ya, gimana melihat diri sendiri? Nah, berkaca, aku paling ganteng kayaknya, ya, aku paling ayu kayaknya, nah, gitu. Ro'a min nafsihi, au malihi, atau hartanya, motornya, mobilnya, rumahnya. Dia terkagum. Au min akhihi, atau dari temannya atau saudara kandungnya. Maka termasuk ini artinya tidak terbatas itu hanya mewakili saja, termasuk melihat kepada anaknya sendiri. Gemesnya, lucunya ya. Atau kepada pasangannya, gantengnya ini bojoku, ayune ke bojoku ya. Apa kata Nabi SAW? Falyad'u lahu bil barakah. Doakan dengan keberkahan. Setiap itu muncul, doakan dengan keberkahan. Fa inna al-ainu hakun, fa innal aina hakun, karena penyakit ain itu betul-betul hak, ada hakikatnya.
Awalnya dari keterkaguman, lama-lama itu bisa menimbulkan kelemahan. Sahabat Nabi namanya Suhail. Suhail siapa bin itu nama? Lupa saya namanya. Mandi sama sahabat yang lain. Ya. Mandi sama sahabat yang lain. Ya tentunya masih menutup aurat ya, aurat besar itu. Nah ketika mandi bareng sahabat yang lain ini terkagum melihat kulitnya. Cowok kayak cewek gitu ya kulitnya gitu loh. Mulus, bersih, putih gitu loh. Pernah lihat Pak laki-laki gitu? Bersih mukanya, bersih kulit badannya bersih, terkagum. Tiba-tiba pingsan, geluduk. Pingsan. Maka kemudian Nabi SAW, kenapa ini? Dilaporkan kepada Nabi. Kejadian ini gini. Maka kemudian Nabi doakan dengan keberkahan. Jika engkau melihat sesuatu yang ma yu'jibuhu, melihat diri kita terkagum, melihat harta kita terkagum-kagum, melihat anak kita, saudara kita, teman kita terkagum-kagum, maka falyad'u lahu bil barakah. Ya sering-seringlah kalau ketemu teman, ketemu kawan, gimana kabarnya Pak? Masya Allah, barakallahu fiik. Ucapkan barakallah. Untuk apa? Menahan itu, menolak supaya ainnya itu tidak kemudian membabi buta, betul-betul kemudian menjadi penyakit ain, bisa membahayakan. Ain itu nyata. Ya. Maka di dalam surat Al-Kahfi itu, maka sering-seringlah doa ini kita ucapkan. Laula iddakhalta jannataka kulta masya Allah la quwata illa billah. Itu kan ada cerita tentang pemuda, cerita tentang Nabi siapa? Kemudian cerita tentang pemilik kebun ini. Pemilik kebun ketika masuk kebunnya luar biasa, kebunnya buahnya lebat dan luar biasa. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepadanya. Mengapa jika engkau ketika masuk kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah, semua ini adalah kehendak Allah, la quwata illa billah. Semua ini tidak terjadi kecuali kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, kalau kita punya kebun, kebunnya bagus, buahnya lebat, tidak ada hama, maka ucapkan itu. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Kita punya anak demikian, punya istri, pasangan, orang tua, punya harta yang membuat kita takjub demikian. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Itu harus kita lakukan Pak. Supaya apa? Ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa yang bisa mendatangkan manfaat mudarat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hatta para nabi pun tidak mampu. Termasuk tatoyir itu yang sering banyak terjadi, itu sering muncul pada dalam benak kita. Itu kita enggak menolak. Ya karena memang di masyarakat sudah ini, kemudian kita lagi tiduran dengar tengah malam jam 12 malam, kiak. Mana apa kia? Kadang muncul. Wah, melaku tiba-tiba ketiban cecak. Nah, kadang muncul rasa itu. Kita berusaha untuk menolaknya. Maka kata Nabi SAW apa? Wa ma hiya illa wa ma minna illa. Siapa di antara kita yang enggak pernah merasa itu gitu lah. Seolah-olah kayak gitu kata Nabi. Wa ma minna hiya. Siapa di antara kita yang tidak pernah merasakan itu? Kadang muncul itu, apalagi yang memang sudah dari kecil atau hidup di lingkungan yang demikian, kemudian kita pernah ya setelah membaca-baca banyak pengetahuan, ini ada larangan dari Nabi, ini enggak boleh gitu. Tapi rasa itu tetap muncul. Ibu-ibu piring jatuh, ada apa, kemudian nabrak kucing dan semacam, itu tetap muncul. Kiarpan apa ya? Itu. Kadang muncul. Kata Nabi, wa ma minna hiya. Siapa di antara kita yang enggak merasakan itu? Illa, gitu kan? Walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul. Tapi cara untuk menghilangkan rasa itu kata Nabi SAW apa? Dengan bertawakal. Udah tawakal aja kepada Allah. Kalau rasa itu muncul, apa ge? Hilangkan, itu enggak boleh, maka kemudian udah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wah, semua itu Allah yang ngasih mau mendatangkan manfaat mudarat, itu semuanya Allah. Bukan karena sebab ini ya, bukan karena sebab hal-hal tadi.
Nah, jadi di antara kesimpulan yang kita dapatkan pada pagi hari ini, bahwa kita harus meyakini level Nabi saja, para Nabi dan Rasul mereka adalah basyarun, seorang manusia, makhlukun, seorang makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang tidak memiliki khususiyah rububiyah sedikit pun, yaitu sifat-sifat Rabb sedikit pun, diantaranya adalah bisa mendatangkan manfaat maupun mudarat. Kita pun demikian harus meyakini betul-betul tentang posisi para Nabi dan Rasul, kemudian kita terapkan dalam hidup kita. Sebagaimana yang tadi dicontohkan oleh Nabi SAW, maka dalam hidup kita tidak ada seorang pun, tidak ada makhluk apapun, tidak ada benda apapun yang bisa mendatangkan mudarat, mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, illa masya Allah, kecuali apa yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tenang, Pak, tidak akan risau, tidak akan gundah gelisah. Nah, ini mudah-mudahan bisa dipahami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita dari hal-hal yang tidak dibenarkan, dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hamba-hamba yang senantiasa betul-betul bertawakal sepenuhnya kepada Allah, ya. Bertawakal sepenuhnya kepada Allah, dan di surga itu ada satu pintu namanya Babul Aiman. Ada 8 pintu surga: pintu as-shalah, pintu salat, pintu puasa, pintu jihad, pintu haji, pintu memandang amarah dan mudah memaafkan orang, pintu sedekah, kemudian ada namanya pintu al-aiman. Pintu aiman itu adalah pintu bagi orang-orang yang bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang senantiasa bertawakal kepadanya. Kurang lebihnya mohon maaf, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.